Malam bulan darah, aku lihat istriku tumbuh telinga rubah. 9 ekor menyapu kasur. Kakak iparku, sahabatku, mereka semua mau aku bunuh dia. Selamat atas bayi perempuannya. Val, aku udah dengar. Istrimu cantik banget. Ah, bisa aja. Wah, lihat dia pamer tuh. Dia cuma merendah. Iya kan guys? Iya dong. Bang, kamu udah nikah setahun. Kapan kita Bisa ketemu istrimu, hai. Wang Shuo? Segitu pengennya ketemu dia. Kamu naksir dia ya? Apaan sih? Mungkin Feng nyembunyiin dia rapat banget. Soalnya dia takut kamu bakal rebut dia dari dia. Oh gitu ya? Satu gelas lagi. Cheers. Jangan kelewatan bercandanya. Sayang, kamu baru aja melahirkan. Jangan banyak gerak. Gak apa-apa kok. Mereka mau ketemu aku kan. Aku dan suamiku saling cinta. Jadi kalau ngomong pakai otak ya. Kalau kalian bikin aku dan suamiku jadi ragu, terus putus, itu bahaya loh. Iya kan guys? Iya. Maaf kak, aku salah ngomong. Salahku kak. Kesalahin aku. Maaf ya. Aduh. Aku ngomong sembarangan. Aku minum deh buat itu. Pelan-pelan minumnya, kita ada acara malam ini. Acara? Kamu? Bayinya nangis. Kalian ngobrol dulu, aku cek bayinya. Oke. Hati-hati kak. Istriku mau lakuin itu malam ini. Setelah setahun hamil, dia pasti udah nggak sabar. Malam ini, Feng. Cium itu nggak? Bau rubah itu? Hah? Bau rubah? Bau rubah apaan? Aduh, kuat banget. Lo ngomong apa sih? Itu makuh. Nggak pernah ada rubah. Mana mungkin ada bau rubah? Feng, gue nggak ngarang. Keluargaku pemburu turun-temurun. Kami kenal bau binatang liar. Hidung kami sensitif banget. Ngapain lu? Feng, gue mau tanya sesuatu. Istrimu takut sama sesuatu nggak? Takut? Istriku, dia takut banget sama anjing. Kenapa? Ada apa? Anjing? Waduh, gawat nih. Masalahnya apa? Kenapa lo aneh banget sih? Feng, anjing itu musuh alami rubah. Cerita kuno bilang jelas. Katanya anjing itu disebut dewa pemakan matahari. Yang murni penghancur segala kejahatan. Feng, lo dalam bahaya besar. Istrimu Dia itu siluman rubah. Wang Shuo, kamu ngomong apa sih? Istriku baik-baik aja. Kenapa? Pelan-pelan, Feng. coba pikir deh. Kalau istrimu nggak ada masalah, kenapa dia mau sama kamu? Terus juga, dia kasih kamu mobil sport sama rumah mewah. Bahkan kasih modal usaha. Pikirin diri kamu sendiri. Kamu nggak punya koneksi. Nggak punya gelar, cuma anak kampung miskin. Kenapa dia mau kasih semua yang dia punya? Dia mungkin cuma mau kamu kasih dia keturunan. Terus habis itu, sedot habis tenaga kamu. Dan bikin kamu mati. Kamu mabuk. Ngomong apa sih kamu? Enggak kok, istriku. Mana mungkin dia siluman rubah? Siluman rubah? Tapi Shuo ada benernya juga. Kalau dia bukan siluman rubah, Mana mungkin punya tampang dan aura kayak gitu? Emang kenapa kalau dia siluman rubah? Mati demi cewek cantik. Worth it. apanya yang lucu? Gue serius. Feng, kita kan udah kayak saudara dari kecil. Gue nggak bakal nyakitin lo. Dengerin Feng. Jangan aku lo dulu. Kenapa dia?
Lo udah jelek-jelekin istri gue. Sekarang anak gue. Bayi baru lahir, udah selesai. Enggak, keluar. Tidur dulu sana. Udah stop. Feng, dengerin gue dulu. Gue tanya satu hal, istri lo nggak boleh lo lihat kan? Katanya dia ada masalah kulit, nggak boleh disentuh. Lo tahu dari mana? Dia bohong sama lo. Itu karena anak lo baru lahir. Dia belum jadi wujud manusia. Masih bayi siluman. Keluar! Kalian semua keluar. Datang ke pesta nikah kita. Pakai omong kosong gini. Enggak, Feng. Istrimu beneran siluman rubah. Kamu yang rubah. Seluruh keluargamu rubah semua. Keluar! Udah dong. Feng marah tuh. Ayo pergi. Enggak, tunggu. Feng, aku... Siluman rubah, ya? Si bodoh Wang Shuo itu kebanyakan nonton drama. Sayang, kamu kenapa sih? Kok ngerokok lagi? Bahaya buat bayi, gak baik buat bayi, ingat kan? Sayang, aku kebanyakan minum. Cuma nyalain satu. Oke, bagus. Aku baru nyusuin bayi, badanku bau susu sekarang. Mau mandi dulu. Bisa jagain bayinya sebentar? Oke. Oh, sama sayang. Ingat ya, tunggu di depan pintu kamar aja ya. Jangan masuk ke dalam. Anak siluman rubah ya rubah juga. Anakmu bukan manusia. Cuman rubah kecil, belum jadi wujud. Omong kosong. Aku foto anakku deh. Kirimin ke Wang Shuo. Biar mulut besarnya. Yang suka bohong itu diem. Kamu. Aku mau lihat bayinya. Aku ayahnya. Udah seminggu ini. Belum lihat dia. Ada enggak? Ruang bayinya belum sembuh. Gampang nular. Cuman aku yang boleh pegang. Sabar dulu dong, sayang. Aku keluar aja dulu. Hei, lepasin aku. Jangan dorong aku. Lepasin. Aku mau lihat dia hari ini. Tangisan itu Sayang, ngapain sih kamu? Kamu bikin bayinya kaget. Maaf. Nanti kita ngobrol lagi ya. Hei, sayang. Tangisan bayinya normal. Kalau ada yang salah, aku bakal dengar suara rubah. Kayaknya Wang Shuo cuman bohong. Istriku kayaknya marah tadi. Aduh, ini semua salahku. Aku percaya kebohongan Wang Shuo. Aku bodoh banget. Sayang, sayang kamu. dokter bilang bayinya butuh 3 hari lagi biar sembuh total. Aku bisa kasih kamu lihat lebih cepat. Tapi syaratnya kita berhubungan dulu. Maaf ya, sayang. Aku nggak seharusnya buru-buru. Tapi kenapa aku harus nunggu sampai kita berhubungan? Udah setahun kita nggak melakukannya. Kamu nggak mau? Jangan sekarang. Aku harus ke toko. Ini bukan waktu yang tepat. Sayang, menurutmu aku cantik nggak? Kamu cantik banget, sayang. Aku. Ini Bulu rubah. Aduh, sakit.
Bulu rubah ini dari mana? Sayang, ini bukan bulu rubah. Ini jelas bulu anjing. Anjing? Iya. Anjing tetangga. Atsuka masuk rumah kita. Lupa ya. Sayang, kamu takut banget. Tunggu siapa tak? Usir dong. Pergi. Iya. Sial, istriku takut anjing. Mereka nggak pakai tali. Gimana kalau pas aku nggak ada? Kalau dia nyerang kamu atau dia? Enggak apa. Sayang, aku baik-baik aja. Enggak, aku nggak bisa diam aja. Aku telepon petugas, biar dia tahu akibat nggak pakai tali. Jaga makanan tetap bersih. Siap. Perhatikan kebersihan di sini. Baik, bos. Siap. Wang Shua datang. Sini. Fang, udah ketemu? Anakmu? Hah? Anakku. Dia punya masalah kulit sejak lahir. Istriku takut ketularan. Makanya dia hindari orang. Kau udah lihat laporannya? Aman. Istriku bilang 3 hari lagi. Dia sembuh. 3 hari. Setelah itu, aku bisa ketemu anakku kapan aja. Jadi kamu lihat, anakku bukan siluman rubah kecil. Istriku juga bukan. Jadi, berhenti ngomong yang aneh-aneh. Feng. Tapi bulan darah mau datang. Saat itulah iblis-iblis ini paling banyak menyerap energi kehidupan. Apa katamu? Feng, aku yakin kalau Bailing udah sengaja ngulur waktu. Dia mau energi kehidupanmu. Kamu kasih makan anakmu. Biar dia bisa jadi manusia. Cukup, Bang Shua. Kita tumbuh bareng. Jadi, aku udah sabar sama kamu berkali-kali. Mending berhenti sekarang. Kalau kamu berani fitnah istri dan anakku, jangan salahkan aku. Halo penangkap anjing. Kalian nangkap Golden Retriever Rami nggak? Maaf pak, nggak ada anjing, tapi kami nangkap musang. Musang? Iya, ruang bawah tanah Anda ada sarang musang. Musang besar dan kecil, lebih dari 100 ekor. Apa? Kita tinggal di perumahan villa mewah. Kok bisa ada musang di sini? Dan lebih dari 100 ekor. Pantas, istriku, dia nggak pernah izinin aku ke ruang bawah tanah. Jangan-jangan... Rubah, musang, landak, dan tikus. Kamu bilang apa? Bang Feng, 5 roh. Mereka melambangkan rubah, musang, landak, ular, dan tikus. Dalam kepercayaan rakyat, mereka 5 dewa. Mereka saling bergantung. Terus semua ini, apa hubungannya sama masalahku? Bang Feng, semuanya nyambung. Coba pikirin musang-musang itu. Pasti Bailing yang panggil mereka. Buat anakmu. Supaya bisa jadi manusia sebagai penjaganya. Masa beneran? Ya ampun. Enggak mungkin. Ayolah Bang Feng. Sampai kapan mau buta soal semua ini? Sudahlah. Atau kamu nggak mau dengar? Terserah kamu deh. Oh iya. Aku punya jimat ini. Ambil. Bisa selamatin nyawamu. Bang Feng, ingat ini baik-baik. Jangan tidur sama Bailing. Jangan biarkan dia sedot energi hidupmu. Dan Bang Feng, kamu harus dalam 3 hari ceraikan dia. Putus semua hubungan sama dia. Baru kamu bisa selamat. Jangan-jangan istri dan anakku itu rubah. Enggak, tunggu. Ada yang aneh di sini. Aku nggak bisa percaya Wang Shu. Aduh kak, aku kangen banget. Aku juga kangen. Lihat, aku baru aja melahirkan. Gimana badanku masih oke kan? Kamu cantik banget. Sayang, aku pulang. Sayang, akhirnya kamu pulang. Sayang, mereka siapa? Oh, aku kenalin ya. Ini ibuku, Bai Qiulan, dan kakakku Bai Shui. Ibu. Kakak. Sayang, kamu nggak pernah bilang kamu punya keluarga. Aku kira kamu yatim piatu. Ya, soalnya Tunggu.
mereka hidup berkelompok. Sebelum bulan darah, Dwayling akan memanggil kaumnya untuk menjaga anakmu. Supaya dia berwujud untuk bersiap. Jadi saat tiba, kamu harus hati-hati. Kalau enggak, kamu akan celaka. Wangshuo tadi bilang rubah itu hewan berkelompok. Dan malam itu ibu mertua sama anaknya datang ke rumah. Kakak ipar. Kok dari tadi liatin aku terus sih? Jangan-jangan anak si Radik kecil ini ya? Nakal banget. Dasar anak nakal. Berhenti, dia itu orang yang bisa kamu godain. Mama, mukulnya keras banget. Kakak ipar, lihat. Mama mukul pantatku sampai bengkak. Berhenti main-main. Menantu sayang, adik iparmu emang suka bercanda. Soal Linger, nggak pernah cerita soal kami. Aku yang nyuruh dia. Nggak boleh cerita. Kenapa? Karena mama sama adik lagi di kuil di gunung. Bertapa, nggak boleh diganggu. Oh jadi gitu. Bertapa? Iya, melatih diri. Menjauhi dunia. Oh, aku ngerti sekarang. Aku kira tadi Ngomong kosong si brengsek Wangshuo. Bikin aku paranoid. Nyebelin banget. Sayang, udah malam nih. Cuci muka terus tidur. Oke. Oh iya, malam ini mama yang jaga bayinya. Aku tidur sama kamu. Oh, Seks lagi? Kenapa dia semangat banget sih? Jangan-jangan Wangshuo benar dari awal. Sayang, ini apa? Tidak ada apa-apa. Sayang, kamu cantik banget. Masa sih? Kalau aku udah secantik ini, terus sayang, harusnya kamu mandi dulu kan? Udah setahun kita nggak lakuin. Kamu nggak mau. Dia mau dong. Tapi, boleh aku lihat anak kita dulu? Sayang, kan udah aku bilang. Kondisi kulitnya butuh 3 hari baru boleh ketemu orang. Nggak bisa sabar dulu. Sabar, dia udah lahir seminggu. Aku belum lihat dia sekalipun. Kamu takut aku nularin dia? Tapi kenapa? Mama boleh jaga dia malam, tapi kamu terus halangin aku. Itu beda. Sebelum mama masuk, dia disterilkan dulu. Tapi kamu, di hotel seharian, kamu banyak orang. Kamu bisa aja nularin dia. Tapi aku... Udahlah, 3 hari cepet kok. Sabar ya. Oke, sayang. Malam ini, aku sepenuhnya milikmu. Asal kamu nggak ganggu dia. Kamu boleh lakuin apa aja. Deal? Sayang, kenapa? Aku masih mau ketemu anak kita dulu. Kamu... Hal ini, apa hubungannya sama dia? Kenapa kamu terus maksa? Sejak anak kita lahir, aku belum pernah lihat dia. Aku salah apa? Tapi aku... Diam. Aku mau mandi. Keluar aja. Pergi. Aku nggak mau percaya kebohongan Wangshuo. Tapi sampai aku tahu kebenarannya, aku nggak bisa terima tidur sama dia. Malam ini, aku harus cari tahu. Chanfeng maksa mau lihat anaknya. Aku beneran nggak bisa tahan. Gimana dong? Aku udah susah nahan dia. 3 hari lagi, kamu harus tahan. Atau semua sia-sia. Sayang, udah malam. Istirahat ya.
Kayaknya dia udah tidur pulas. Kenapa dibungkus rapat banget? Jangan-jangan nggak mungkin. Anakku bukan siluman rubah. Bajingan Wang Shuo itu. Aku buktiin sekarang juga. Waktunya kasih makan bayi. Jianfeng, Mama, sini aku. kamu ngapain? Aku mau lihat bayinya. Beneran ya? Jangan sentuh dia. Bangun. Itu Sayang, kamu nggak apa-apa. Sayang, menjauhkanmu itu demi kebaikan dia. Kenapa nggak mau dengar? Kamu nyelin aku waktu kami tidur buat ngelakuin ini. Semua ini, aku kecewa banget. Kecewa. Aku ayahnya. Salahnya apa kalau mau lihat dia? kamu tahu dia sakit, dia nggak boleh ketemu orang. Tapi kamu tetap nyakitin dia. Kamu nggak pantas jadi ayahnya. Dia sakit. Itu cuma omonganmu. Aku belum pernah lihat dia. Kenapa aku harus percaya? Kecuali dia beneran sakit. Kalau enggak, aku mau lihat dia. Emang kenapa? Dengerin aku. Selama aku di sini, kamu nggak boleh sentuh dia. Kamu apa? Mau mukul aku sekarang? Beraninya kamu? Aku mertuamu. Coba aja. Mama, kalau dia mau lihat, ya udah tunjukin aja. Tapi Nggak apa, dia yang minta. Mau lihat? Oke sih, silakan. Tapi jangan nyesel. Ini Itu kan boneka. sayang. Kenapa? anak ini kenapa? Jangan nakutin aku, sayang. Kenapa, sayang? Sini lihat. Salah kamu. Kamu sih harus nyentuh anaknya. Sekarang dia sakit lagi. Sakit. Ruam. Ruam di seluruh tubuhnya. Nggak bisa napas. Gimana ini? Apa? Anakku. Pinggir, itu rumah sakit. Aku nyetir. Nggak perlu kamu. Ma, ayo pergi. Oke, ayo cepat. Sayang. Nangis itu wajar. Anakku nggak mungkin berubah kecil. Sial. Aku percaya bohongnya Wang Shuo. Dan anakku jadi korban. Kakak ipar. Xiao Shui. Kamu ngapain? Kakak ipar. Sekarang cuma ada kita berdua. Berdua aja, malam yang sempurna. Jangan sia-siain kesempatan ini. Xiao Shui, jangan gini. Aku kakak iparmu. Kakak ipar? Bailing. Cuma gelandangan yang dipungut ibuku. Dipungut? Kakak ipar ini, aku terima. Tapi kamu Aku enggak. Kamu cuma cowok yang kelaparan setahun. Butuh pelampiasan. Hei, biar aku bantu. Lepas penat. Cukup. Anakku di rumah sakit. Aku nggak tahu kenapa. Aku harus ketemu dia. Nggak ada waktu buat permainanmu. Buru-buru amat. Kamu nggak nyakitin dia. Aku yang salah. Kalau aku nggak percaya gosip itu, dia nggak bakal gini. Gosip? Gosip apa? Teman lamaku. Dia bilang. Bilang apa? Susah banget diucapin. Pasti sesuatu yang gila. Susah dipercaya. Kan? Coba aku tebak. Dia bilang apa? Jangan-jangan dia bilang bailing. Itu siluman rubah. Karena Xiao Shui. Kenapa kamu berbalik?
Xiao Xue, Kamu ngapain? jawab aku. Kok kamu bisa tahu soal ini? Karena aku juga siluman rubah. Aduh, ngakak banget. Bro, kok lo penakut banget sih? Lihat muka lo, panik gitu. Perut gue sakit. Gue pasti salah lihat. Lo ngapain malam-malam gini? Tahu nggak? Lo bisa bikin orang mati kaget. Sorry bro, gue nggak sengaja. Tapi serius, lo kagetan banget sih. Jangan bilang gue bikin lo trauma ya. Lo nggak lemas gara-gara kaget kan? Hahaha. Masih ketawa lo? Sorry. Udah. Oke, gue berhenti. Tapi lo pernah dengar legenda kota? Katanya, zaman dulu kala, roh rubah bersembunyi di dalam gunung. Sekarang mereka ada di antara kita. Mereka ada di mana-mana. Di masyarakat, ada yang nyamar jadi nenek tua. Ada yang jadi anak kecil. Atau bahkan jadi kekasih lo. Kekasih? Iya. Kayak jadi istri gitu. Pas siang, mereka jadi istri yang setia. Manis dan perhatian. Istri yang sempurna banget. Tapi pas malam, mereka berubah jadi roh rubah. Pelan-pelan. Mereka nyedot energi kehidupan suaminya. Sampai dia sering berontak. Tadi, gue cuma pura-pura nakutin lo. Tapi Bailing. Siapa yang tahu soal dia? Lo, maksud lo apa? Maksudnya apa? Kan udah aku bilang. Bailing, bukan adik kandungku. Ibuku nemuin dia di pedalaman gunung. Dia yang ngangkat. 20 tahun lalu, waktu ibuku lagi mendaki, dia dengar suara anak nangis di jalan. Ibu! Hari itu, kabutnya tebal banget. Ibu! Ibu! Anak kecil ini, kok dia pegang rubah? Jangan-jangan suara itu kayak tatapan kematian. Rubah tua itu. Sejak aku tahu soal itu, Aku curiga Curiga apa? kalau rubah tua itu adalah ibu kandung. Gak mungkin. Dia cuma nangis. Dia nggak berubah jadi rubah. Gimana ini bukti dia terhubung sama rubah tua itu? Istriku, bukan rubah. Kakak, Cukup. Anakku udah dirawat. Aku nggak mau percaya kebohonganmu lagi. dia yang besarin aku dari kecil. Kamu pikir aku mau percaya ini? Tapi gimana? Kalau ini beneran, kita mau diem aja nunggu mati. Tunggu dia, bunuh kita semua? Tapi Bener atau enggak, biar fakta yang bicara. ini beberapa waktu lalu, waktu aku latihan di gunung, diam-diam dari ibu, aku nemuin seorang master Tao yang hebat. Aku dapat jimat pengusir ini. Pergi ke rumah sakit, cari Bailing. Pakai jimat ini, dia bakal nunjukin wujud aslinya. Kata-kata Wang Shuo bisa aku abaikan. Tapi kakaknya sendiri juga curiga. Jangan-jangan istriku nyembunyiin sesuatu. Permisi, Sus. Saya ayahnya Chen Kekel. Gimana kondisi anak saya?
Parah enggak? Kak Chen, tenang dulu. Kakak kecil, dia baik-baik aja. Dia nggak apa-apa. Masa sih? Beneran Pak Chen, saya nggak bohong. Ini hasilnya, coba lihat. Kok bisa gini? Dia jelas-jelas sehat. Tapi Bailing bilang parah banget. Bawa dia ke sini malam-malam. Ada yang salah sama dia. Bailing bawa dia ke sini buat ngindarin aku. Jawabannya bakal jelas sebentar lagi. Nih. Bailing lagi ngapain? Sayang, Tadi ngapain? Mama sama bayinya lagi tidur. Pelan-pelan dong, jangan dibangunin. Aku tadi lihat. Topeng rubahnya kemana? Sayang, di luar hujan deras banget. Oh, no, tunggu. Kenapa kamu di sini? Harusnya aku yang tanya. Tadi kamu ngapain sama mama? Tadi malam dingin. Aku ngelimutin mama biar dia nggak kedinginan. Ada masalah, sayang? Ngelimutin. Aku jelas lihat tadi. Lihat apa? Lihat kamu berubah jadi rubah. Nyedot tenaga hidup mama. Sayang, jangan bercanda. Kebanyakan nonton drama ya. Lihat aku. Aku kayak siluman rubah. Iya kan? Jangan-jangan tadi aku cuma salah lihat. Sayang. Lihat. Ini apa? Ini apa? Itu jimat pelindung. Apa? Nunjukin wujud asli. Sayang, kamu dapat benda ini dari mana? Cuma coretan doang. Sok-sokan kayak beneran. Ini cuma selembar kertas. Mana bisa manjur? Nggak ada efeknya. Sayang, kamu harap apa sih? Aku bukan iblis, bukan hantu jahat. Kenapa bisa manjur ke aku? Kamu selalu, jangan paranoid terus ya. Baisue nipu aku. Maaf ya, sayang. Sayang, harusnya aku yang minta maaf. Kamu udah sibuk banget sama kerjaan. Terus ngurusin aku sama bayi. Pasti capek banget. Makanya kamu stres. Sayang. Makasih udah ngerti aku. Sayang. Aku cinta kamu. Aku juga. Sayang, jimat ini? Kamu apain aku? Jimatnya bekerja. Mundur. Menjauh dariku. Siluman rubah. Istriku siluman rubah. Kakak ipar, di mana kamu ketemu dia? Gunung Cingkiu. Wah, kebetulan banget. Ibuku nemuin dia di Gunung Cingkiu. Kok bisa gini? Legenda bilang sejak zaman dulu, Gunung Cingkiu tempat siluman rubah berkumpul. Sayang, aku... Dia nunjukin wujud aslinya. Kenapa jadi gini? Waktu aku terpuruk banget, mau ngakhirin semuanya. Yang nyelamatin aku, kenapa dia siluman rubah? Perusahaan bangkrut. Orang tua udah meninggal. Nggak ada lagi alasan hidup. Buat apa lagi sih hidup ini? Jangan! Tolong aku. Sayang. Sayang. Aku nggak bisa napas. Nggak bisa napas. Ini... Ling Er. Ling Er, kenapa? Jangan bikin mama takut, Ling Er. Jantung. Kamu apain dia? Aku nggak ngapa-ngapain. Aku cuman... Dokter, tolong anak saya. Cepat. Reaksi alergi. Betul, kasus Nyonya Bayi disebabkan alergi. Alergennya langka, jadi reaksinya parah. Paling buruk,
Meninggal dalam 3 menit. Separah itu? Tunggu, itu nggak benar. Istri saya nggak pernah bilang dia punya alergi. Mungkin karena langka banget. Kayaknya ada orang yang nggak pernah ketemu seumur hidup. Kecuali ada yang sengaja mau celakain Nyonya Bai. Nggak mungkin. Ini ada di sana. Xiaoxuan mau bunuh istri saya. Chen Feng, dasar bajingan. Kenapa kamu sakitin anak saya? Bukan aku. Jimat ini, Bai Shui yang kasih ke aku. Itu omong kosong. Aku tahu salahnya. Ya, tahu salahnya. Mereka kakak adik dekat. Kenapa mereka saling sakitin? Tapi, Kamu mau bunuh anak saya buat ambil uangnya. Aku telepon polisi. Ma, biar kamu ditangkap. Ma, aku nggak akan pernah nyakitin Bailing. Biar aku jelasin. Jelasin apaan? Kamu nggak bisa tahan. Cari selingkuhan. Cowok selingkuh. Cowok emang suka selingkuh pas istrinya hamil. Aku, kamu sakitin anakku. Aku masukin kamu ke penjara. Kamu bakal membusuk di sana. Jangan. Mama. Aku percaya Chen Feng. Dia nggak akan nyakitin aku. Pasti ada kesalahpahaman. Tolong lepasin dia aja ya. Anak bodoh. Ini semua salah dia. Kamu sama bayi di rumah sakit. Dan kamu belain dia. Kamu bego banget. Dia udah baik sama kita. Dan aku lihat sendiri kok. Kamu. Oke. Udahlah. Terserah kamu. Aku nyerah. Mama. Mama marah. Sayang, maafin aku ya. Ini semua salahku. Kamu bisa maafin aku? Oke, aku maafin kamu. Tapi udah sebulan kita nggak tidur bareng. Hukumanmu tidur sama aku. Siapa yang buka bajuku? Sayang. Sayang, kamu udah bangun. Sayang, kamu lagi ngapain? Kamu capek banget akhir-akhir ini. Dan kebanyakan mikir. Jadi aku mau bantu kamu rileks. Manjain kamu. Tapi ini kan rumah sakit. Apa? Ini boleh. Emang kenapa? Jendela ditutup, pintu dikunci. Asal kita pelan-pelan. Nggak ada yang ganggu kita. Sayang, maaf banget ya. Aku tiba-tiba dapat mens. Aku rusak suasananya. Gak apa-apa, sayang. Kita masih banyak kesempatan nanti. Sini, aku tunjukin. Lihat, ini bayi kita. Ini anak perempuan kita. Bayinya cantik banget. Kamu nyakitin istri dan anakku. Wang Shuo. Bai Shui, Kalian akan bayar ini. Bai Shui. Bai Shui, keluar, keluar. Ada apa? Kakak ipar. Ada apa sih? Kenapa marah pagi-pagi gini? Ini semua ulahmu. Mau apa kamu sama aku? Mau maksa aku? Ya udah, pelan-pelan ya. Aku masih perawan loh, tahu nggak? Kalau gitu pelan-pelan ya. Aku masih perawan, tahu nggak? Aku gak akan sentuh wanita hina kayak kamu. Hina? Kakak. Maksud kakak apa? Kakak tahu Bailing alergi. Tapi kakak kasih aku jimat itu buat nyakitin dia. Dia hampir mati di depan aku. Tahu nggak? Dia adikmu. Kok bisa gitu? Alergi? Siapa bilang Bailing alergi? Mama? Kakak. Mama selalu pilih kasih ke Bailing. Dia bohong. Jangan percaya. Cukup. Aku nggak percaya omonganmu. Kakak, aku beneran mau selamatin kakak. Tinggalin Bailing. Aku bisa jadi istrimu. Aku lebih muda dari dia. Lebih cantik juga. Badan lebih bagus. Apapun tujuanmu, lakuin ini. Aku peringatin, berhenti sekarang. Atau aku lempar kamu keluar sendiri. Kakak, aku beneran mau selamatin kakak. Selamatin aku? Kamu pikir aku bodoh gitu? Halo, ada apa? Bos, teman bos datang lagi. Katanya penting mau ketemu. Terus
Dia bawa pendeta tahu. Pendeta? Pantas saja Bos Feng Ling. Kayak muda banget. Ternyata siluman rubah yang ubah nasibnya. Katanya siluman rubah makan manusia buat ubah nasibnya. Pasti dia udah korbanin banyak orang. Kita semua mungkin tumbal mereka. Apa? Ayo pergi. Nggak mau lagi. Kalau dia incar kita mati dong. Cepat, ayo pergi. Hei, tunggu. Ada apa ini? Ngapain sih? Bos. Kenapa? Apa mereka pergi? Bos, saya resign. Resign? Saya juga. Saya juga keluar. Chef, kamu juga keluar? Kenapa? Apa sih yang terjadi? Karena mereka nggak mau. Mati tanpa tahu alasannya. Bonjour, mau apa lagi sekarang? Feng, aku tahu kamu nggak percaya. Makanya aku pergi jauh ke kuil Sihai dan bawa biksu Suan yang hebat buat bunuh siluman rubah itu. Kamu, bulan darah langka akan segera datang. Siluman rubah Bailing harus menyerap sari kehidupan untuk jadi lebih kuat. Kemanapun dia pergi, mayat akan bertumpuk di mana-mana. Dan orang-orang terdekatnya akan jadi korban pertamanya. Ayo, lari sekarang. Hei, balik sini. Kalian semua, mundur. Istriku bukan siluman. Bukan. Wang Shuo, bajingan. Dulu kamu bikin anakku sakit. Sekarang rusak pekerjaanku. Mau apa kamu? Feng, aku beneran mau selamatin kamu. Selamatin? Gimana? Pakai apa? Cuman pakai orang buta yang nggak bisa jalan. Dia belum lihat istriku. Gimana bisa? Bilang dia siluman? Kamu pikir cuma omongannya? Bisa bikin aku tinggalin dia dan hancurin rumahku? Dengerin ya. Jangan anggap aku bodoh. Kalau gitu, biar aku tunjukin buktinya. Apa ini? Siluman rubah itu udah nodai kamu dengan energi gelap. Ini buktinya. Masih nggak percaya? Aku Bos pergi, Rita buduk. Parah banget di kamar istri bos. Kami nemuin sarang ular. apa? Kok bisa gini? Ruangan ini, waktu istriku hamil, aku siapkan buat dia. Semua di sini baru, aku beli sendiri. Kok bisa ada ular? Ular ini dari mana? Bos, Master usir ularnya keluar. Pakai jimat pengusir roh jahat. Apa? Kok bisa? Roh jahat saling tarik-menarik. Maksudmu, Bang Fong, ini persis kayak yang terjadi di ruang bawah sama musang-musang itu. Roh rubah Bailing pikat mereka ke sini. Kok bisa kejadian gini? Istriku beneran. Roh rubah? Enggak. Enggak mungkin. Aku udah lihat anakku. Anakku baik-baik aja. Istriku bukan rubah. Tapi Bang Fong, Diam Wang Shuo. Aku nggak percaya omongmu. Kalau kamu terus ngomong, kita putus pertemanan. Bang Fong, aku... Pak Chen, saya paham perasaan Anda. Tapi fakta nggak bisa bohong. Demi nyawa Anda, bawa istri Anda ke sini. Saya bisa hancurkan ilusinya. Dan ungkap wujud aslinya. Master ini kayaknya yakin banget. Jangan-jangan Nggak mungkin. Aku nggak percaya kamu lagi. Dan aku nggak ambil kamu dekati istriku. Sayang, kamu di mana? Sayang. Sayang. Ini bukan hari libur. Walau nggak ada tamu, semua orang pada kemana? Sayang. Sayang, kamu di sana? Siluman rubah datang. Hei, apalagi? Aku bilang, istriku bukan siluman. Jangan sentuh dia. Fong, masih buta. Sampai kapan? Anaknya baik-baik aja. Kamu percaya dia? Banyak anak di sana. Dia ambil anak sembarangan dan membohongimu. Fong, mau ditipu sampai kapan? Diam. Wang Shuo, dengar. Kalau kamu fitnah keluargaku, persahabatan kita selesai. Fong, di dunia ini siluman nggak ada. Istri dan anakku. Oh gitu, cuma kebenaran yang bisa bikin kamu sadar. Ini apa? Ini harta karunku yang hilang. Cermin siluman. Bisa mengunci roh jahat.
dan menghancurkan semua ilusi. Tampakkan. Nak, apa? Ada apa ini? Ada orang di dalam sana. Sayang, Dia datang. Hampir sampai. Terus lihat. Hei, sayang. Akhirnya ketemu kamu. Sayang, ada apa hari ini? Gak ada tamu sih. Tapi kok staffnya juga pergi? Ngapain kamu di sini? Sayang, sok melamun gitu. Kenapa? Kenapa kamu menghindariku? karena kamu itu siluman rubah. Siluman rubah? Dukun tahu, Wang Shuo. Sudah kuduga. Sejak makan malam keluarga itu, Chen Feng jadi paranoid. Jadi kalian berdua dalangnya. Bilang aku siluman rubah. Mau hancurin pernikahan kami. Wang Shuo, mau apa kamu? Aku cuma mau selamatkan Bang Feng. Kami besar bareng. Dia udah kayak abang sendiri. Aku nggak bisa diam. Kamu sakitin dia. Kami pasangan yang mesra. Ngapain aku nyakitin dia? Dia nggak bakal percaya omong kosongmu. Iya kan, sayang? Omongan mereka bisa kuabaikan. Tapi di ruang istirahat sarang ular itu gimana ceritanya? Sarang ular apa? Sarang ular apa? Nggak ngerti maksudmu. Aku nggak tahu. Siluman rubah masih bohong? Bos bangun ini khusus buat kamu, ruang bersalin. Selain kamu, nggak ada yang boleh masuk. Setiap sudut di sana penuh sama ular. Jangan bilang kamu nggak tahu. Apa katamu? Jangan ngaco. Kami nggak ngarang. Kami lihat sendiri. Numpuk gitu. Banyak banget. Sayang, kamu beneran nggak tahu apa-apa. Sayangku, kamu juga ragu sama aku? 2 minggu sebelum melahirkan, aku nggak pernah ke hotel. Gimana kalau ada yang jebak aku dengan naruh ular? Jebak kamu. Terus yang di bawah vilamu. Ratusan musang di sana. Jelasin dong. Kami nggak mungkin. The best man-mu. Siluman rubah nggak bisa jawab sekarang. Kasus selesai. Master, pakai kekuatanmu. Kalahkan dia. Itu memang rencanaku. Sayang, jimat ini. Apa yang kau lakukan? Mundur. Jangan mendekat. Kalian yang memaksaku. Hei, kesini kamu. Nelpon siapa? Pasti gengnya dia. Dia nggak bakal manggil. Siluman rubah, kan? Guru. Siluman rubah ini bisa kamu tangani? Kita nggak bakal dimakan mereka, kan? Tenang. Penggal kepalanya dulu. Tangkap dia dulu. Siapa berani sentuh dia? Anak buahku datang. Apa? Bajingan buta mana yang berani? Fitnah Bailing kami, bilang dia rubah. Tunjukkan dirimu, cincang kau jadi potongan. Apa yang terjadi? Guru. Gawat nih. Cewek-cewek, serang. Maju. Stop! Cukup! Gila. Cewek gila. Sayang, hentikan anak buahmu. Gimana kalau ada yang luka? Tenang aja. Anak buahku tahu kapan berhenti. Chen Feng! Bulan darah datang besok. Malam ini di rumah sesuatu akan terjadi. Hati-hati banget. Kalau enggak, kamu celaka selamanya. Kakek tua, mesti ngomong-ngomong kosong. Cewek-cewek, hajar. Di rumah. Sesuatu terjadi malam ini. Sayang, ngomong apa? Oh, nggak ada. Sayang, pulang duluan ya. Ada urusan yang harus kuurus. Sesuatu di rumah. Ini pasti berhasil. Dengan kamera tersembunyi ini, malam ini, apapun yang terjadi di sini, aku bakal lihat. Nah, semuanya. Lihat aja apa yang bakal terjadi. Xiaofeng udah tidur. Ibu masuk ya. Ada apa? Akhir-akhir ini kamu nggak fokus. Jadi ibu buatin kamu bubur penenang. Coba minum. Udah malam. Masih sibuk. Oh, aku mau tidur. Minum ini dulu. Sebelum tidur. Taruh aja dulu. Nanti aku minum. Enggak, jangan.
Sini buat Xiao Shui. Sebagai permintaan maaf. Minta maaf? Waktu Ling Er kesana, dia nggak bilang. Xiao Shui nggak tahu jimatnya ada alergen. Dia nggak sengaja nyakitin Ling Er. Jadi hari ini Ling Er datang ke toko. Cuma buat ini. Aku harus pulang duluan. Dia belum sempat bilang ke aku. Tapi Bu, tenang aja. Karena Ling Er baik-baik aja. Semua ini, aku nggak akan dendam. Ibu tahu kamu pasti lapang dada. Kamu nggak nyalahin Xiao Shui. Nih, Ibu suapin ya. Oh, Nggak usah. Aku sendiri aja. selesai. Udah habis. Kenapa? Cuma bubur kok. Ibu mertua. Kok gugup gitu? Jangan-jangan... Makasih, Bu. Bagus, kamu minum. Kepalaku berat banget. Bu, bubur ini... Di bubur ini, Ibu kasih apa? Apa yang terjadi? Kenapa aku di kasur? Aku ingat. Bukannya aku lagi nonton rekaman? Dan aku juga makan bubur. Laptopnya. Bagus, aman. Kalau enggak, semua persiapan itu bakal sia-sia. Mama, di bubur ini, Mama masukin apa? Mama, apa isi buburnya? Kenapa Mama biusin aku? Jangan-jangan... 5 menit lalu, kamera pintunya. Bayangan apa itu? Tidur sekarang, tidur yang nyenyak. Sayangku, bayiku. Tangan lembut ibu. Dia akan mengelus pelan. Siapa? Aduh, gawat. Sayang. Endap-endap. Ngapain sih? Sini. Berani ngintip ya. Sekarang aku di sini. Malu lihat? Takut aku makan kamu? Sayang, maaf. Tolong lepasin aku. Ya ampun, ini rasa cakar rubah. Wang Shua bener. Istriku siluman rubah. Lihat aku dong. Cantik nggak? Aku cantik nggak? Serius kamu? Ini... Semua palsu. Ya iyalah. Jangan gembira. Aku siluman rubah beneran. Dan gini malam-malam. Kamu bikin kaget. Kok salah aku sih? Ini kan buat kamu, sayang. Buat aku? Di internet katanya. Roleplay kayak gini bisa bikin pernikahan makin seru. Jadi aku pikir kasih kejutan buat kamu. Apa-apaan tatapan itu? Kalau nggak mau, aku buang aja. Jangan-jangan. Yang gini, aku belum pernah coba. Mau coba dong. Beneran? Kalau gitu malam ini kita bisa. Apa tuh? Suara apa itu? Mama sama Xiao Shui udah tidur. Siapa yang teriak? Sayang, rumah kita ada hantunya ya? Tenang. Coba aku cek kameranya. Kamera? Kapan kita pasang kamera? Itu nggak penting. Lihat bayangan ini. Ruang bawah tanah. Kapan lampu ini rusak? Nggak tahu. Sayang, ayo pergi aja. Gelap banget di sini. Serem banget. Sayang, Tenang, aku di sini. Kita harus cari tahu bayangan itu apa. Kalau ada yang masuk, gawat. Ayo. Sayang, apa itu musang ya? Serem banget sih. Ayo balik aja. Enggak, itu kayak orang. Orang? Xiao Shui sama Mama udah tidur. Harusnya nggak ada orang di sini. Kecuali... Sayang, lihat. Ya ampun.
Ini Peringatan dari Master. soal tempat ini. Mereka mau manggil apa? Kapan mereka bersihkan ruang bawah tanah ini? Semua persiapan ini Gak mungkin ini dikerjain cepat. Sayang, setelah si Musang ketangkep, ada orang lain kesini. Nggak tahu, sayang. Aku sibuk ngurusin anak kita. Siapa yang perhatiin itu? Tapi ini... Lo jangan tapi-tapi. Ayo pergi aja. Tempat ini serem. Aku beneran nggak tahu. Dari awal kita masuk, kelakuannya aneh. Dia terus halangin aku ke sini. Jadi, dia tahu sesuatu. Dia nggak mau cerita. Oke. Aku udah lihat semua rekamannya. Istriku, mertua, Xiao Sui. Semuanya bersih. Tapi altar di bawah itu, kok bisa muncul gitu aja? Siapa yang bikin? Jangan-jangan waktu mertua biusin aku. Mereka nyembunyiin sesuatu. Bulan darah malam ini, aku harus cari tahu. Tanya dulu sama masternya. Sayang, aku udah bangun. Ayo sarapan. Enggak, aku mau pergi. Pergi? Mau kemana? Nak, bayinya masih kecil. Cuman ada kita bertiga. Kalau ada apa-apa, kita butuh kamu di sini. Malam ini, jangan nginep di luar. Pulang cepet ya. Bulan darah malam ini, mereka takut aku nggak balik. Pasti ini untuk... Kalian, kok tegang banget? Kita cuman khawatir sama lo. Iya bro, istri sama anak lo kan di rumah. Nggak bisa begadang semalaman. Tapi, Oke, udah. Nak, pergi sana. Pulang cepat ya. Malam ini ada kejutan buat kamu. kejutan? Kejutan apa? Kalau dikasih tahu nggak seru. Udah pergi, pulang cepat. Feng, aku tahu kamu bakal datang. Aku juga nggak mau datang sih. Tapi di rumah lagi, aku ngerti. Sang Master udah nunggu. Mereka siapa? Mereka itu semua kerasukan iblis dan roh jahat nunggu diusir setannya. Banyak banget. Ini mah belum apa-apa. Kalau kamu lihat Puil Sang Master, pengikutnya antre sampai berkilo-kilo. Kayaknya kemampuan Sang Master emang udah terkenal. Dia lagi ngusir setan. Yuk nonton. Pergi. iblis kucing. Tutukan iblis kucing. Energi hidupnya lemah. Seoleh tahun, dia harus minum ini untuk menyembuhkan intinya. Terima kasih, Guru. Kamu boleh pergi. Terima kasih udah menyelamatkannya. Chen Chen, istri iblis rubahmu, dia cukup pintar ya. Guru, maksud Anda apa? Dia udah latihan berabad-abad, tapi ilmunya nggak sebanding sama aku. Kalau aku serang, dia mati dalam hitungan detik. Tapi kemarin, dia main curang. Kirim perempuan gila buat nyerang aku. Bener-bener gila. Keterlaluan. Memalukan. Apa yang lucu? Serius dong? Maaf bro, saya nggak bisa nahan. Dasar bodoh. Si Rubah udah bikin altar. Malah petaka akan datang untukmu. Dan kamu masih bisa ketawa? Guru, dari mana Anda tahu itu? Tuan, situasi di ruang bawah tanah kita begini. Siluman Rubah itu kejam. Dia bikin altar buat nyedot tenaga hidupmu dan melahap jiwamu. Apa? Guru, kamu bercanda kan? Bailing dan aku udah nikah. Mana mungkin dia begitu ke aku? Siluman Rubah itu nggak punya hati, tapi kamu masih ngejar dia. Terus kenapa dia mengincar aku? Kamu lahir dengan nasib gelap
Buat roh jahat, kamu itu obat mujarab. Wajar kamu punya daya tarik yang kuat banget. Nasib gelap. Ya, nasib ini sangat mematikan. Orang yang dekat denganmu paling ringan kena sakit. Paling parah bisa mati. Tapi buat siluman rubah, kamu itu obat mujarab. Apa? Astaga, Fang, jangan-jangan kamu yang bunuh orang tuamu? Semua gara-gara aku. Yang udah pergi biarlah pergi. Jangan dipikirin lagi. Sekarang yang penting adalah menyelamatkan nyawamu dari siluman rubah itu. Jadi maksudnya siluman rubah di rumah. Bukan cuma istriku doang. Betul. Aku udah baca ramalannya. Siluman rubah di rumahmu paling enggak segini banyak. 3. Berarti mertua sama iparku juga. Tunggu dulu, Master. Kalau iparku itu siluman, kenapa dia kasih jimat buat nyakitin istriku? Ya, biar tubuhinmu dia yang punya. Oh, jadi gitu ya? Aku ngerti sekarang. Master, tolong kasih tahu cara selamatin diri. Udah telat selamatin diri sendiri. Kamu nggak bisa lawan mereka. Cuma aku yang bisa tangani ini. Aku nginep di rumahmu malam ini buat usir silumannya. Itu caranya aku selamatin kamu. Tapi istriku bakal mati nggak? Hidup atau mati, terserah kamu. Tapi kamu harus bayar dulu. Aku perlu beli perlengkapan ritual. Oh, berapa? Nggak banyak. 1 juta. Master, ini rumahku. 4 jam lagi bulan darah muncul. Tanpa altar nggak bisa bunuh. Rubahnya tetap di sini. Begitu kita masuk, aku bawa dia langsung ke altar di basement. Kamu tahan 3 rubah itu. Jangan biarkan mereka mendekat. Oke. Kok lampunya mati? Mereka semua udah tidur. Ini dia. Pergi sekarang. Aneh banget. Di jam segini. Harusnya nggak gitu. Mungkin mereka udah tahu. Aku bawa dia balik dan mereka kabur. Apa-apaan ini? Listriknya juga mati. Siapa di sana? Keluar! Kejutan! Sayang, Selamat ulang tahun. Tunggu, ini ulang tahunku? Ini... Selamat ulang tahun. buat permohonan, sayang. Sayang, kamu lupa ulang tahun sendiri. Iya ya, setahun hamil ini bikin kamu capek banget. Makasih, sayang. Oh, jadi ini kejutan yang kamu bilang? Iya, emang apa lagi? Kamu pikir apa? Nggak ada. Ayo potong kuenya. Tunggu dulu, nak. Sling Air punya yang lain. Itu belum semua. Apalagi? Rahasia kecil. Tapi 4 jam lagi, kamu lihat. Oh, 4 jam? Wulandara bertahan 4 jam. Rahasia kecil Bailing. Juga 4 jam. Udah lebih dari sejam. Kalau ketahuan, mereka nggak bakal jadiin aku tumbal, kan? Kakak ipar. Lagi lihat apa? Oh, nggak ada. Cuma cek waktu. Ya kamu pergi setelah potong kue. Udah sejam, belum balik. Udah malam, nggak tahu dia ngapain. Bagus dia pergi. Sekarang kita akhirnya punya kesempatan. Aku nggak ngerti maksudmu. Jangan pura-pura bodoh dong. Aku udah godain kamu berkali-kali. Sampai kapan? Mau terus jual mahal? Kakak lagi pergi.
Biar adikmu ini yang ngurus kamu. Tenang aja. Aku punya semua keahlian. Aku janji kamu bakal melayang. Jangan gini. Aku Bai Shui. Kok udah balik? Kalau aku nggak balik, gimana bisa aku menangkap tontonan ini? Kita cuma ngobrol kok. Nggak ada apa-apa. Nggak. Kamu pikir aku bodoh? Berani tampar aku? Ya emang berkali-kali godain dia. Kamu pikir aku buta? Terus kenapa kalau tahu? Raka kan udah nggak bisa muasin dia sekarang. Aku takut dia selingkuh. Jadi aku pikir, aku bantu jaga dia biar setia. Ini demi kakak loh. Kakak tahu kan? Dasar perempuan nggak tahu malu. Kenapa marah-marah? Takut aku rebut dia? Jadi kakak sadar juga. Aku lebih muda dari kakak. Lebih cantik juga. Dan aku lebih jago cara muasin cowok. Iya kan, Mas? Bai Shui, aku peringatkan. Karena kamu adikku. Kali ini aku maafin. Tapi ingat, Chen Fang itu suamiku. Siapapun yang coba rebut dia, aku lawan mati-matian. Lawan aku? Aku nggak takut. Dua kakak beradik ini rebutan aku sampai mati. Guru memang benar. Tubuh roh gelapku punya daya tarik buat makhluk jahat. Chen Feng jauhi perempuan nggak tahu malu ini. Jauh-jauh. Ayo pergi. Berhenti. Mau pergi aja. Laki-lakinya tinggal. Dia milikku. Dia suamiku. Punyaku. Halo, ada pesawat. Apa tuh? Aduh gawat. Ada kejadian. Mama, ada apa? Di belakang villa. Ada orang mati di sana. Apa? Mama bercanda kan? Ini villa mewah loh. Lebih ketat dari kantor polisi. Patrolinya kayak perbatasan. Mana mungkin ada mayat? Iya, Ma. Kamu salib? Ya, kali. Mata mama nggak buta. Itu bukan binatang liar. Orang utuh tergeletak di tanah. Mana mungkin salah. Lihat sendiri sana. Kok dia? Kamu kenal dia? Aku... Berhenti rekam. Bubar sekarang. Siapa yang nemuin mayatnya? Gimana nemuinnya? Saya lagi buang sampah habis makan malam. Kematiannya aneh banget. Gak ada luka kelihatan, gak ada darah juga. Penyebab kematian nggak diketahui. Nggak ada luka. Tapi pendeta tahu muda ini kayak darahnya udah dikuras habis. Jangan-jangan roh rubah yang nyedot tenaga hidupnya? Ada yang kenal korbannya? Kamu kenal dia? Nggak kenal. Baiklah. Makasih bantuannya. Selama proses ini, mungkin kami butuh kamu lagi buat bantu. Tolong tetap di sini dan kerja sama. Oke, paham. Makasih, Pak. Oh, aku baru ingat. Ada urusan yang harus diselesain. Aku harus balik sekarang. Ling Er, Chen Feng kayaknya agak aneh ya. Iya kak. Reaksinya tadi, dia jelas kenal orang itu. Tapi bohong. Dia nyembunyiin sesuatu yang mencurigakan. Pasti. Ayo, kita cari tahu apa yang dia sembunyiin. Kok bisa gini? Guru, ada apa? Siapa yang nyerang? Aku salah nilai. Kekuatan siluman rubah. Nggak nyangka. Cuma hancurin altar ritual mereka. Bisa lukai jiwa ragaku. Guru, bertahanlah. Aku bawa sekarang. Ayo. Jangan ke rumah sakit. Bulan darah muncul sejam lagi. Udah dekat. Sebelum itu terjadi, kita harus tangkap ketiga siluman rubah. Baru aku bisa selamatin kamu. Tapi guru, kondisi kamu... Aku baik-baik aja, nggak apa. Kalau aku bisa selamatin kamu, maka kematianku nggak sia-sia. Aku... Ini... Udah, jangan dipikirin. Cepat, bawa muridku ke sini. Dia punya tubuh yang murni.
Tanang kau kejahatan. Dengan dia, nangkap siluman rubah jadi gampang. Iya. Dia udah mati. Mati. Nggak mungkin. Omong kosong. Guru, aku serius. Jasadnya udah dibawa polisi. Apa? Aku cuma suruh dia tunggu di luar villa. Dan pasang jebakan siluman. Kok bisa dia mati? Pasti siluman rubah yang nemuin dia. Ya, pasti begitu. Gawat, lukaku parah banget. Yang murni udah mati. Kayaknya kamu nggak tertolong. Sayang, kamu di sana? Aku datang. Ada apa ini? Nggak pernah dikunci, kok nggak bisa dibuka? Udah aku duga. Janfeng, dia nyembunyiin orang di bawah. Apa? Janfeng, hitung sampai 3. Kalau nggak buka, kau bakal nyesal. 3, 2, 1. Sayang, bisa turunin kapaknya dulu? Sayang, kenapa sih? Jangan gini dong. Aku takut nih. Kamu nyembunyiin cewek di ruang bawah tanah? Enggak ada. Awas aja. Kalau aku nemu sesuatu, kamu mati. Hei, sayang, tunggu. Gawat, kalau mereka lihat altarnya hancur sebelum bulan darah mata-mataku. Jangan deh. Kalau sampai ketahuan, awas kamu. Hei, sayang, tunggu dulu. Kenapa halangin aku? Nyembunyiin sesuatu? Aku... Sayang, bayinya bangun. Bayinya nangis. Setelah aku tenangin dia, giliran kamu. Syukurlah. Hampir aja. Hey bro. Lega banget, kenapa sih? Nggak ada apa-apa. Xiao Shui. Udah malam banget nih. Pulang aja, Gi. Nggak mau. Aku masih mau lihat dulu. Sebenarnya kamu ngapain sih? Di ruang bawah tanah itu? Jangan! Mau kamu nyembunyiin orang di bawah sana? Aku nggak peduli. Yang aku pedulin cuma kamu. Kamu... Maksudnya apa? Aku lakuin ini buat kamu. Aku sampai ribut sama kakakku. Dan kamu pura-pura nggak tahu. Serius? Aku... Kakakku tersayang. Gini deh, aku bisa skip ruang bawah tanah. Tapi kamu harus janji. Satu hal kecil. Enggak. Oke deh. Kalau aku bisa, pasti aku lakuin. Oh, pasti bisa kok. Pakai pesonamu aja sedikit. Dan krisis malam ini selesai. Untung buat kamu juga kan? Kenapa nolak? Krisis? Yang dia bilang, dia mau jujur sama aku. Bilang kalau mereka itu siluman rubah. Datang ke kamarku sebelum bulan darah. Dan aku bisa selamatin kamu. Siluman rubah itu ngajak kamu keluar, bukan buat menggoda kamu. Dia mau tubuhin gelapmu cuma buat dia sendiri. Kita harus gimana, Guru? Karena siluman rubah udah nunjukin niat aslinya. Kita nggak bisa nunggu. Jam berapa sekarang? 11:30. Bulan darah mau muncul. Tinggal setengah jam lagi. Kita harus gerak sekarang. Dan basmi semua siluman rubah. Ini apa? Ini alat pemburu iblis kuno. Dari kuil Sihai. Ini tali pengikat. Kalau udah jerat siluman, mereka nggak akan bisa lepas sampai mati sekalipun. Ini cermin iblis.
Di bawah cahaya emasnya, semua siluman akan menampakkan wujud aslinya. Ini pedang belahap, satu tebasan, menghancurkan tubuh dan jiwa siluman, lenyap selamanya. Ambil ini. Ini... Guru, bagaimanapun aku dan Bailing sudah menikah. Dia nggak pernah jahat sama aku. Dia pernah selamatin aku. Bisakah kita bunuh siluman rubah di dalam tubuhnya dan menyingkirkannya tanpa membunuhnya? Bodoh. Semua yang terjadi dulu itu cuma kebohongan. Siluman rubah itu sudah mengguna-gunaimu. Bulan darah akan datang. Malam ini kamu yang mati. Atau dia. Muridku mati gara-gara ini. Dan aku juga terluka parah. Aku mungkin nggak selamat. Kenapa kamu masih bisa? Buta sama kenyataan? Tapi aku Kalau gitu, pikirin anakmu. Anakmu lahir dari siluman rubah, tapi terbentuk dari garis darahmu. Dia terlahir sebagai manusia, tapi dia di bawah bulan darah. Akan jadi santapan buat kekuatan siluman rubah. Apa? Kalau silumannya hidup, anakmu pasti mati. Istrimu atau darah dagingmu. Kamu cuma bisa pilih satu. Aku tanya, siapa yang mau kamu bunuh? Kencan pertama malam ini. Semua milikku. Harus wangi buat ini. Setelah malam ini, menantu tersayangku akan jadi... Sayang, maafin Mama. Mama nggak punya pilihan. Mama nggak mau kamu kehilangan dia. Mama sedih banget. Ada yang aneh. Ini ada Seseorang Sembunyi di sini. Tuan, sekarang gimana? Habisi satu-satu. Ayo, bosnya dulu. ikannya makan umpan. Ada sesuatu. Waktunya hampir habis. Bangsanya nggak bisa lari lagi. Semuanya udah siap. Kita nggak boleh gagal sekarang. Atau semuanya sia-sia. Jangan gerak. Ngapain kamu? Chen Feng, aku ini mertuamu. Lepasin aku. Diam dulu. Tolong aku, tolong. Diam kamu. Sial, nenek tua ini. Badannya, wah, gila anjir. Tuan, mata kamu. Bukannya kamu buta. Tuan, bukannya kamu buta. Guru, bukannya kau buta. Buta. Ah, hamba ini. Mataku bisa melihat lagi. Aku bisa lihat. Aku bisa lihat sekarang. Ya, bertahun-tahun lalu mataku saat membunuh iblis, dibutakan darah iblis. Tapi kini, perburuan ini mengembalikan penglihatanku. Langit memberkati. Chen Feng, ngapain berdiri di situ? Ikut aku. Tangkap siluman rubah berikutnya. Guru, mertua saya diikat tali pengikat iblis. Kenapa dia belum berubah wujud? Hah? Ya ampun. Nah, kini itu karena Siluman rubah tua ini. kekuatannya sangat dalam. Tenang saja, dia akan berubah. 10 menit lagi, bulan darah terbit. Waktu kita hampir habis. Ayo pergi sekarang. Ayo.
Aku datang. Guru, dia akan buka pintunya? Bukannya kau yang atur ini untuk rubah. Dia mati-matian ingin memakanmu. Mangsa datang sendiri ke pintunya. Mana mungkin dia tolak? Kalau begitu aku... Kakak ipar, akhirnya kau datang. Ayo masuk, kita bersenang-senang. Bai Shui. Hai ganteng. Aku udah nungguin kamu loh. Xiao Shui, jaga sikapmu. Jaga sikap. Kamu sendiri yang datang ke aku. Terus aku harus sopan? Cowok. Selalu bilang satu hal, maksudnya lain. Xiao Shui, jangan buru-buru dong. Bisa nggak kita ngobrol dulu? Soal kehidupan, saling kenal dulu. Kamu langsung aja ke intinya. Aku mungkin nggak bisa ngikutin. Tenang aja. Nikmatin aja. Sama aku. Kamu bakalan ngerasain sesuatu yang Bailing nggak bisa kasih. Aku bisa bikin kamu melayang tinggi. Tuannya, dia ngapain? Aku udah dapat perhatian penuh dari siluman rubah. Sekarang, waktu yang tepat buat menyerang. Hai ganteng. Ini mungkin agak sakit sedikit. Tahan ya. Sakit? Xiao Shui, kamu mau ngapain? Aku akan melahapmu. Tuan, tolong aku! Berhenti! Pendeta ini dari mana? Berani kau ganggu rencanaku? Mati kau! Guru, kenapa lama banget? Aku hampir mati gara-gara kamu. Tenang, semua udah terkendali. Sakit banget. Sialan kau, pendeta. Lepaskan benda ini dari tubuhku sekarang. Guru, mungkin kita lepaskan saja dia. Enggak. Siluman itu pendendam. Aku nggak akan kasih dia kesempatan untuk balas dendam. Tapi ini, berhenti mengeluh. Mau lihat rubah itu? Tunjukkan wujud aslinya. Lihat ini. Chen Feng, bajingan. Berani-beraninya kau menyakitiku. Kakakku nggak akan melepaskanmu. Dia akan menyedot kekuatan hidupmu. Sampai nggak tersisa. Kau nggak akan tenang di alam baka. Ada apa ini? Kok banyak asap gini? Hei, mana gurunya? Ini siluman rubah. Siluman rubah, Bai Shui. Dia nunjukin wujud aslinya. Chen Feng, dasar brengsek. Berani-beraninya kau melukaiku. Aku nggak akan membiarkanmu. Dia akan menyedot tenaga hidupmu sampai nggak tersisa. Kau nggak akan pernah bangkit lagi. Sekarang aku harus gimana? Jadi sama istriku, beneran bunuh atau dibunuh? Tunggu, mana gurunya? Setelah asap itu muncul, gurunya menghilang. Dia pergi kemana? Jangan-jangan... Gawat! Sayang! Kok cuma ada bayinya? Kap-kap, ayah di sini. Ayah di sini. Anak pintar, bilang sama ayah. Mama pergi kemana? Ini... Jangan-jangan istriku dibunuh sama gurunya. Sayang,
Itu suara istriku. Bulan darah turun. Sayang, Beb, Sayang. Maaf, aku nggak mau lakuin ini ke kamu. Tapi demi anak kita. Aku nggak punya pilihan. Bodoh, kamu kok ngapain sih? Bulan darah udah muncul. Bunuh siluman rubah itu, atau keburu telat. Tapi aku... Gak mau anakmu jadi santapan siluman rubah. Cepat ambil kantong dari Wang Shuo. Semua alat sihirku udah hancur. Sekarang cuma bisa pakai isi kantong itu buat kalahkan siluman rubah. Sekali untuk selamanya. Ya itu dia. Yang itu. Cepat, buruan. Cepat. Bulan darah menyembuhkan tugas siluman rubah itu. Kalau kamu lambat, siluman rubah itu bakal pulih total. Dan nanti dia bakal bunuh kamu duluan. Sekarang. Sayang. Aku nggak mau lakuin ini ke kamu. Tapi demi anak kita. Aku harus mengecewakanmu. Sayang. Sayang. Maafin aku. Aku nggak mau percaya kamu siluman rubah. Aku nggak mau lakuin ini ke kamu. Tapi aku nggak bisa diam aja. Dan lihat, kamu bunuh anak kita. Iblis itu emang pantas mati. Ngapain nangis? mati. Dia nggak napas. Dasar bodoh. Bunuh iblisnya. Kalau iblisnya belum mati, gimana bunuhnya? Apa? Brengsek. Kamu janji nggak akan bunuh dia. Kenapa kamu ingkar janji? Ada orang? Siapa kamu? Saya dari Nanhua, rumah sakit jiwa. Pasien parah. Kabur beberapa hari lalu. Kami lacak dia sampai villa ini. Apa? Pasien gila. Salah tempat, Pak. Nggak ada orang di sini yang sakit parah. Silakan pergi. Nggak ada. 303. Di sini. Dia sakit jiwa. Betul. Pasien kamar 303 itu psikosis parah. Dia sering ngerasa dia pemburu setan. Bikin banyak masalah, bikin kita pusing banget. Tapi ini tugas kita. Harus bantu. Kalau dia beneran gila, berarti semua itu palsu. Istriku mati sia-sia dong. Gak mungkin. Mana mungkin sang guru itu palsu? Dia beneran bisa usir setan. Aku lihat sendiri. Dia ungkap wujud asli Bai Shui. Dia jadi siluman rubah kalau dia dukun palsu. Terus gimana jelasin ini? Itu cuman berarti kamu juga gila. Bai Shui, bukannya kamu udah berubah. Jadi rubah? Kalau kamu baik-baik aja dan ada di sini. Aduh, kakak iparku. Kamu nggak beres. Periksa ke dokter ya. Bilang keluargaku siluman rubah. Kamu serius? Dokter, tangkap orang gila ini. Sekarang, dia bilang kita siluman rubah. Dia juga mukul kakakku. Lihat apa yang dia lakuin sama istrinya sendiri. Kamu juga sakit. Minggir. Hei, lepasin aku. Aku nggak gila. Aku nggak mukul istriku. Bai Shui, kenapa kamu lakuin ini? Kenapa? Nggak ada orang gila yang ngaku. Ya kan kamu bilang nggak gila. Tapi siapa yang bisa buktiin? Aku bisa buktiin. Hei, Wang Shuo sobatku. Kamu datang tepat waktu. Bilang ke mereka, aku nggak gila. Bantuin aku dong. Oke. Biar aku buktiin. Semuanya orang gila ini masukin anaknya sendiri ke rumah sakit. Dan sekarang istrinya dipukul setengah mati. Jadi aku saran, Kita ambil semua hartanya. Kasih ke Bai Shui. dia juga harus rawat anak mereka. Kalau kamu, aku saran secara hukum, kurung dia di rumah sakit jiwa. Nggak boleh dibebasin. Kita Chen, tenang dulu. Ikut kami. Aku nggak gila. Mereka ngejar aku. Mereka semua mau celakain aku.
Tuang Shuo, kita tumbuh besar kayak saudara. Aku nggak pernah nyakitin kamu. Kenapa kamu lakuin ini ke aku? Karena kamu nikah sama dia. Hajar dia! Bunuh dia! Hajar si cengeng ini! Hajar pecundang ini! Berhenti! Kamu dan Bailing teman sekelas waktu SMP. Bener. Pas dia nolong dari anak-anak yang ngebully, aku bersumpah bakal nikahi dia. Tapi bertahun kemudian, waktu aku ketemu dia lagi, itu di pernikahan kamu. Maaf, Aku nggak tahu. Emang kalau tahu kenapa, kamu bakal lepasin dia? Aku. Nggak bakal. Makanya aku harus rebut dia. Tapi sekarang kamu bikin dia mati. Kalau kamu rebut dia buat apa? Dia nggak mati. belum mati. Dia cuma kena kayu jiwa. Dia kayak mati suri. Aku punya obatnya. Begitu dia minum penawarnya, dia bakal sadar. Begitu kamu dikurung, kita bakal bersama selamanya. Gak ada yang bisa halangi. Akhirnya kamu jadi milikku. Jauhkan tangan kotormu. Bai Shui, Wang Shuo punya alasannya. Tapi kamu, kenapa kamu bantu dia? Ya, aku bakal dikurung di rumah sakit jiwa sampai membusuk. Biar aku tahu alasannya. Maaf ya, kakak ipar. Aku nggak punya pilihan. Pacarku punya utang miliaran ke rentenir. Aku butuh uangmu buat bayar utangnya. Dan dia pacarku. Kalian berdua Nggak percaya ini. Semua ini. Ternyata penipuan dari awal. Bailing itu adikmu sendiri. Kamu keluarganya. Demi uang, kamu hancurin kami. Kayak gini. Ibu juga. Maaf ya, menantu. Xiao Xue ngancam mau mati. Aku nggak bisa diam aja. Tapi tenang, kami akan rawat anakmu. Yang udah terjadi. Terima aja. Ibu nggak adil. Mama, cuma gara-gara aku anak angkat. Mama harus pilih kasih kayak gini. Dan demi anak kandung Mama. Mama hancurin keluargaku. Mama nggak sakit hati. Aku... Wang Shuo, Ada apa? Kok dia bangun? Bukannya kamu bilang sampai ini selesai, dia bakal tidur terus. Kenapa kamu sembuhin dia? Diam. Emang kamu lihat aku lakuin? kayu jiwa ada masalah. Kayu jiwa ini palsu. Palsu? Dasar bajingan. Kamu yang tukar. Bener. Waktu kamu kasih ke aku udah tukar duluan. Mau jebak aku? Kamu... Chen Feng, Apanya yang lucu? Terus kenapa Bailing bangun? Semuanya udah selesai. Kamu bakal masuk RSJ. Kamu bakal busuk di sana. Gimana kalau semua yang kalian bilang dan lakuin rekam kamera? kok bisa? Hancurin! Sayang banget, semua rekaman langsung sim ke cloud. Dan bukan itu aja, ada 20-30 kamera tersembunyi di villa ini. Plus, dipasang 6 bulan lalu. Lu nyogok penangkal anjing, bilang ke istri gue ada musang di bawah. Nyuruh baik Yulan biusin gue pasang altar di bawah. Pura-pura anak itu mati, biar gue percaya Bailing beneran siluman rubah. Tapi semua ini kerekam kamera, jelas banget. Terus, pendeta ini sama sekali nggak gila. Dia rentenir pacarnya, Bai Shui, penagih hutang. Dia ikut main buat bayar utang, kan? Dan ular di hotel itu, lo nyogok manajernya. Buat naruh itu kan? Soal Senlong ini, semua trik sulap kerennya. Semuanya diatur sama kalian. Kan? Kamu... Terus kenapa? Kamu tahu, terus kenapa? Begitu aku hancurin semua rekamannya. Nasibmu nggak akan berubah sama sekali. Betul sekali.
Tepat. Chen Feng, terima aja nasibmu. Sayang banget. Kamu nggak ada kesempatan itu. Sekarang polisi lagi datang. Gue tangkap kalian semua. Apa yang kamu omongin? Mana mungkin polisi? Karena suamiku yang nelpon mereka. Semua rekaman udah dikirim ke polisi. Semua yang kalian lakuin hari ini udah terekam. Kalian akan dihukum. Enggak. Aku nggak percaya. Lepasin aku. Xiaoshui, ngapain kamu? Minta maaf sekarang. Nanti keburu telat. Maaf, Kak. Bang, aku tahu aku salah. Aku mohon, jangan kirim aku ke sana. Tolong. Ling Er, Xiao Feng. Xiaoshui nggak bersalah. Dia juga ditipu. Tolong, lepaskan dia. Maaf, Bu. Dia yang cari masalah. Daripada maafin dia, biar dia dapat pelajaran. Shui. Sayang, 3 hari udah lewat. Baby mau dipeluk. Aku juga. Dan Kamu kuat. Bukannya kamu terluka sama pendeta palsu. Jangan bedain, sayang. Istrimu ini jago bela diri. 10 pria kuat nggak bisa nyentuh aku. Lukanya pura-pura. Beneran? Kalau gitu aku mau keluarin telinga rubah sama properti lainnya. Aku mau